Pak Alphonse, hasil quick count itu bisa nggak ya sih, ada kemungkinan nggak sih direcokin oleh Diretas misalnya? Iya, cyber, meskipun hasil endingnya tetap sesuai, tapi dalam penantian-penantian seperti ini biasanya kan ada dinamika perbedaan yang signifikan. Kalau dari hasil quick count sendiri sih secara independen harusnya bisa dipercaya. Jadi untuk mengubah itu biasa kemungkinan besar yang akan jadi sasaran pasti situsnya KPU. Jadi kalau mereka peretas bisa menjebol situs KPU, mereka akan merasa bangga. Itu ibaratnya iklan brandingnya dia, walaupun itu notorious ya. Itu negatif. Jadi waktu kemarin ada peretas yang bisa mengubah partai jadi partai jambu, partai semangka dan lainnya. Nah kemudian itu secara tidak langsung jadi promosi untuk kemampuan peretas itu gitu loh. Biasanya tujuan utamanya apa sih sebenarnya? Karena kan kok jatuhnya lebih ke lucu-lucuan ya. Apa bikin panas para pemilihnya nih Pak, nih pendukungnya? Pada awalnya lucu-lucuan, ya kan. Tetapi kalau keterlaluan dan bisa berdampak negatif ya akan mendapatkan akibat yang sangat serius. Ditindak juga ya. Betul. Yang bersangkutan memang sempat berurusan dengan hukum lah dan tetapi ya di lain pihak hacker itu yang memang dicari. Oh ya ini memang memiliki kemampuan yang tinggi ya dan secara nggak langsung itu jadi promosi untuk dirinya. Tapi sejauh ini sistem keamanan kita sudah, dari pengamatan Anda sudah cukup mumpuni nggak sih? Kalau Indonesia secara umum sebenarnya sistem keamanan itu udah ada. Jadi sistem pengamanan data itu kita katakan ada standarnya, ada ISO 27001, 27701, ibaratnya seperti pengamanan pemilu. Jadi abis nyoblos aku kan mesti celupkan tangan ke tinta. Nah tadi waktu aku keluar terus ada yang nggak celup juga mungkin nggak dapat tugasnya gitu loh. Tadi di TPS Anda demikian? Ada yang saya perhatikan ya kan. Jadi itu ibaratnya sama seperti ISO. Jika tidak dijalankan dengan baik itu ya akan tidak aman. Jadi sebenarnya yang penting adalah menjalankannya. ISO-nya udah ada, semua standarnya udah ada gitu. Tetapi apakah kita disiplin menjalankannya, mengerti semua udah ada, bukannya susah untuk dipelajari semua, tetapi menjalankan dengan disiplin. Ibaratnya kita mau langsing diet, nah dietnya itu yang susah. Jadi semua tahu kalau mau diet nggak boleh terlalu makan banyak gula, nggak terlalu banyak makan karbo. Tapi ya kalau nggak makan aku lapar gimana dong? Nah kira-kira begitu. Oh gitu. Jadi tadi tempat Pak Alphonse mencoblos ada beberapa orang yang bahkan tidak mencupkan jarinya ke dalam tinta seperti itu. Tidak diawasi. Tidak diawasi. Nah, tidak diawasi. Pak Ilham tuh gimana Pak Ilham? Itu apakah tidak akan menimbulkan kecurangan nanti ke depannya apa seperti apa? Nah ini kan nanti di setiap TPS itu kan ada pengawas TPS yang merupakan bagian dari jajarannya Bawaslu RI. Nah, dia akan menilai nanti apakah kemudian itu masuk kategori yang melanggar prosedur atau tidak. Kalau kemudian masuk kategori melanggar prosedur, maka dia bisa merekomendasikan untuk melakukan pemilu ulang. Baik. Nah, Pak Ilham, ya. biasanya kecurangan dari pengalaman Anda terjadi di tahapan mana? Di TPS kah? Kemudian di KPUD kah? Di penghitungan suara kah? Ya. Yang paling banyak sebetulnya yang kalau di TPS itu kebanyakan kesalahan prosedur. Sehingga dilakukan rekomendasi oleh Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang. Sorry, bukan pemilu ulang. Kalau pemilu kan semuanya ya. Betul. Pemungutan suara ulang di TPS tersebut yang salah administrasi, yang dianggap melanggar prosedur. Nah, tetapi di beberapa tempat juga, misalnya saja, menurut pengamatan saya sebagai pernah menjadi pemantau dan menjadi penyelenggara dan juga berdasarkan hasil riset, itu yang banyak banyak manipulasi suara terjadi di kecamatan. Kecamatan Ya, justru. ketika kotak suara dibawa ke kecamatan dan direkapitulasi ulang. Dia tidak perlu buka kotak ya, base-nya berdasarkan C1 yang ada di TPS, ya kan? Jadi nggak perlu. Tapi kemudian Bawaslu bisa merekomendasikan jika kemudian Bawaslu menemukan kecurangan atau keraguan terhadap formulir C1 tersebut. Kenapa tapi di kecamatan ya Pak? Itu dibuka kotaknya, kata Bawaslu, buka kotaknya, hitung lagi surat-suaranya. Manual lagi gitu Manual ya? lagi, tapi untuk satu kotak suara di TPS tersebut tergantung rekomendasi dari Bawaslu. Seperti itu. Apa yang terjadi di kecamatan? Apakah dialihkan suaranya atau bagaimana dengan? Ya ada manipulasi ketika rekapitulasi lah. Ya, jadi dari 100 jadi 1000 atau sebaliknya berkecil segala macam. Nah ini itu pernah kami temukan di masa kami dan itu kami temukan, kami laporkan, dipecat, kemudian diganti, kemudian juga ditindak pidana. Kenapa justru di tingkat kecamatan? Ya mungkin peluangnya besar di situ ya. Nah ini saya juga melihatnya seperti itu karena kan baru fresh dari TPS, kemudian
akan direkapitulasi di kecamatan. Ya, ini kan rekapitulasi pertama. Apakah karena orang-orangnya mungkin saling kenal? Bisa jadi, kenapa tidak seperti itu? Bisa jadi kemudian juga ada upaya para caleg atau partai politik melakukan money politik kepada jajaran KPU dan Bawaslu. Itu ada juga yang terjadi. Ada juga yang itu. mungkin merasa ya suaranya udah nggak mungkin lolos nih sih, udah beli berapa gitu seperti ya. itu bisa, bahkan juga tidak hanya antar partai. Caleg di internal partai juga melakukan hal seperti itu. Nah ini yang harus kemudian diantisipasi, Bawaslu-nya harus tegas, kemudian penyelenggara pemilu tidak bisa diintervensi oleh siapapun, bahkan dengan uang sekalipun. Kalau Pak Ilham lihat di pemilu tahun ini, apakah kecurangan tersebut bisa dikurangi atau bisa dihentaskan sama sekali? Atau ada kecurangan-kecurangan lain yang mungkin akan terjadi di pemilu tahun ini? Dengan Sirekap ini sebenarnya hal itu Susah. sudah tidak terjadi. Iya, makanya. Karena udah nggak ke kecamatan lagi. Dari TPS langsung jebret langsung foto ke KPU. Jadi di tengahnya udah nggak ada lagi yang bisa Harusnya manipulasi. seperti itu, tetapi kan kemudian sekali lagi Sirekap ini bukan hasil resmi. Ya, dia tetap yang digunakan hasil resmi adalah rekapitulasi berjenjang seperti itu. Nah, saya belum bisa mengatakan apakah tingkat kecurangan akan lebih tinggi atau tidak, tetapi saya melihat tahapan-tahapan kemarin dari verifikasi partai, kemudian juga macam-macam hal yang terjadi dilakukan oleh KPU. Nah, semoga tidak terjadilah di jajaran ini, karena rekapitulasi ini kan sebetulnya tahapan paling krusial dan juga tentu kalau ada kesalahan ini akan memicu persoalan baru dan akan besar gitu, karena kekecewaan publik terhadap penyelenggara menjadi meledak gitu ya. Nah ini yang harus diantisipasi dengan tidak melakukan itu dan dibuktikan dengan data yang baik. Oke, ketika tadi kita berbicara mengenai quick count dan Pak Ilham menjelaskan bahwa itu sebenarnya adalah untuk mengcompare antara hasil dengan KPU, berarti dan itu dipertahankan sampai sekarang, berarti ada dong unsur ketidakpercayaan terhadap KPU, makanya ada hasil yang dipakai untuk menjadi pembanding. Biasanya apa sih yang diantisipasi di KPU-nya sehingga kok kayaknya orang nggak terlalu percaya? Apakah memang ada juga di jajaran itu upaya-upaya dari mungkin partai atau paslon untuk melakukan kecurangan, Pak, di pengalaman Ya, Anda? bisa jadi seperti itu. Tetapi kan ini asumsi lama ya, bahwa kemudian ada quick count itu adalah awalnya itu muncul quick count itu adalah karena itu. Ya, tetapi tidak lantas kemudian kita bisa mengatakan bahwa ada ketidakpercayaan kepada kami, tidak. Tapi ini mengantisipasi jika kemudian ada upaya-upaya kecurangan dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya quick count ini kan orang tidak bisa macam-macam. Seperti gitu usaha kan? cross check gitu, Pak. Bisa di cross check gitu Cross-check kan. gitu. Nah, kemudian ada Sirekap tadi seperti kata Pak Alphonse. Nah, Sirekap itu fungsinya itu tadi untuk melihat kemudian kalau ada kecurangan, yuk nih masyarakat bisa lihat nih Sirekap ini per TPS ada semua. Kalau masuk semua ya Pak Alphonse. Lalu ada badan independen di luar juga seperti Ada pemantau luar negeri, Nah, ada Anfrel masyarakat namanya, juga. ada pemantau nasional, ada JPPR, ada Perludem dan berbagai, Nah, jadi ada crowdsourcing. ada Jadi- Netgrid yang kemudian nanti, nah walaupun dia melaporkan ke KPU gitu ya, tetapi kemudian itu bisa dijadikan bahan oleh KPU untuk membandingkan sebetulnya. Berarti ya sudah sulit juga ya tiba-tiba nanti quick count-nya seperti apa dan akhir di KPU-nya misalnya melambung segini, itulah yang Nah dipertanyakan. itu susah nanti ya. akan dipertanyakan quick count segini kok bisa jauh begitu gitu kan. Nah ini bisa ada dua persoalan, apakah karena salah metodologi, tetapi kan masalahnya lembaga quick count-nya ada banyak. Masa semua salah metodologi nggak mungkin. Dan gitu itu ya. mirip-mirip begitu ya. Tipis-tipis Mbak. Oke, dan kalau misalnya dari apa yang disampaikan oleh Pak Alphonse dan juga Pak Ilham begitu ya, bahwa ya sekarang kayaknya ruang untuk melakukan kecurangan tuh sulit, berarti benar-benar nanti hasilnya kalau sudah rilis nanti hasilnya udah bisa dikatakan hasil demokrasi yang sangat-sangat cukup baik dapat begitu ya, cukup baik ya. dipertanggungjawabkan ya. Oke. Iya harusnya seperti itu, tetapi tidak menutup kemungkinan juga kita sudah mendengar juga beberapa masuk ke grup WA ada persoalan orang tidak bisa memilih, kemudian juga ada ketidakpercayaan publik kepada penyelenggara seperti di Madura dan lain sebagainya. Ini perlu diantisipasi dan ditindaklanjuti dengan menegakkan hukum pemilu yang sebenarnya. Oke, Pak Alphonse, ini kami dapatkan kabar dari informasi bahwa ini sejak pukul 14.40 situs KPU tidak bisa diakses kembali. Ini kira-kira kenapa Pak Alphonse, kalau Pak Alphonse melihatnya? Masih wajarkah? Kok ketawa, Pak? Ya, ibaratnya kita biasa melayani 10 orang, ada kasir, kita ada 5 kasir melayani, katakan mampu melayani 50 orang 1 jam, tahu-tahu yang datang 500 orang, 5.000 orang, lalu kasirnya sama, ya memang tidak heran. Jadi memang, tapi harusnya nggak bisa diantisipasi
dia tetap buat antrian jangan sampai down. Jadi ada misalnya pakai Cloudflare atau Tapi pakai Pak Alphonse teknologi. kalau war ticket untuk konser untuk satu dunia aja kok bisa, tapi kenapa kalau untuk satu Indonesia aja kayak ada sistem yang down? Kenapa? Apa sistem kita yang tidak bisa untuk mengupgrade seperti sistem di luar atau seperti apa? Secara teknis harusnya bisa. Jadi banyak teknologi yang bisa menghandle antrian dan tidak perlu sampai down. Kalau down juga ada load balancing antar server yang berat akan dia berpindah. Ya, jangan sampai down. Memang hal ini yang perlu benar-benar diperhatikan. Tapi memang ya kita Oke. cobalah ini pesta Pak 5 Alphonse, tahun sekali. mungkin kita tahan dulu sebentar.